Salam, salam sejahtera kepada kita semua, kepada seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Judul firman Tuhan yang saya akan bagikan adalah bersyukurlah. Kita bisa baca yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita supaya apa? Supaya kita bersyukur karena apa? Karena itu adalah kehendak Kristus bagi kita. Dan di sini ada suatu kalimat mengatakan bahwa hati yang penuh rasa bersyukur bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, melainkan pula induk dari segala kebajikan yang lain. Diambil dari tulisan ahli filsafat orator Yunani kuno oleh Cicero. Jadi efek dari rasa bersyukur sangat besar. Ketika kita mengungkapkan rasa bersyukur, kita bisa menampilkannya lewat senyuman kita. Karena lewat senyuman kita, menghiasi wajah kita dengan senyuman itu membuktikan bahwa kita bersyukur. Di dalam kehidupan kita yang sering kita hadapi, di mana kekurangan makanan untuk kita makan ataupun pakaian yang bagus sehingga kita masih mengeluh, seharusnya kita tidak boleh untuk memikirkan hal itu, karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan akan hal itu tetapi mereka tidak dapat memiliki. Dan ketika kita berusaha untuk bersyukur, pada saat itu tanpa kita sadari kita sedang berlatih untuk masa-masa yang sulit, sehingga datang masa yang sulit kita dapat melewatinya dengan rasa bersyukur. Saya akan membagikan 3 hal penting yang sering membuat kita untuk tidak bersyukur. Apa saja? Yang pertama itu adalah kita sering memfokuskan diri kita tentang apa yang kita inginkan, bukan tentang apa yang kita sudah miliki. Saudara-saudara, mungkin kita sudah memiliki rumah yang mewah, mobil yang bagus, bisa kemana digunakan, dan juga pasangan yang baik di dalam rumah kita. Namun apa? Kita masih mengeluh. Kita masih menginginkan rumah yang lebih mewah dan mobil yang mungkin lebih bagus kayak mobil-mobil orang-orang kaya itu. Namun saudara-saudara, kita harus berpikir apa itu semuanya itu, sehingga kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan di sini poin kedua adalah kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Mungkin ini adalah suatu alasan yang membuat kita sering tidak bersyukur. Ketika kita memiliki pakaian yang kurang bagus, sedangkan teman kita pakaiannya lebih mewah dan bahkan lebih bagus dari kita, kita mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita membandingkan itu. Seandainya kita tidak ada membandingkan pakaian atau apa yang kita miliki dengan apa yang sudah dimiliki orang lain, maka hidup kita akan penuh dengan rasa bersyukur dan semuanya akan diatasi dengan baik. Dan itu yang membuat kita untuk tidak bersyukur. Yang berikut adalah kita sering merasa tidak cukup atas apa yang ada pada kita. Seperti yang tadi, kita sering tidak melihat saya sudah memiliki jas yang bagus ataupun apa, tapi saya masih menginginkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Dan itu adalah 3 poin penting di mana membuat kita tidak bersyukur. Dan di mana kita akan belajar ada 10 hal yang dapat menolong kita untuk merasa bersyukur. Tadi 3 hal yang membuat kita untuk sulit bersyukur. Sekarang 10 hal ini kita akan mempelajari sehingga kita akan menjadi bersyukur. Yang pertama, Allah berdaulat dan memegang kendali atas segala kesusahan kita. Itu saudara-saudara boleh baca dalam kitab Yesaya 46 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat yang ke-10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang
kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana aku berkata kepadamu, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan seperti yang tadi dikatakan di ayat inti, segala kehendak yang Tuhan ingin kepada kita untuk kita lakukan itu akan terlaksanakan. Ketika kita menghadapi hal yang sulit, sebelumnya Tuhan sudah mengetahui, dan hanya rahasianya itu jika kita bersyukur dapat diatasi rasa kecemasan itu. Dan poin yang kedua adalah Allah adalah sumber kasih dan berkatnya kekal. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi ketika kita menghadapi hal yang tadi saya katakan, kita tidak boleh berhenti berpikir bahwa berkat Tuhan sudah sampai di sini. Tetapi kita harus mengingat bahwa di dalam kitab Ratapan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu kekal atau unlimited, tidak pernah habis. Jadi ketika kita memikirkan itu, maka semua akan baik-baik saja. Dan yang ketiga itu adalah Allah tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Mungkin kita berpikir kita selalu diabaikan di saat kita kekurangan makanan, atau di saat kita menggunakan mobil yang sederhana sedangkan orang memiliki mobil yang bagus. Itu membuat kita meninggalkan dan mengabaikan Tuhan. Kita bisa baca dalam Ibrani 13 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sangat jelas firman Tuhan yang berbunyi bahwa kita tidak boleh memikirkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena ketika kita memikirkan itu, tanpa kita sadari di situ kita sudah terjerumus dari rasa tidak bersyukur. Dan poin yang berikut adalah Allah selalu ada di dalam kesusahan umatnya. Ini yang sangat penting, bahwa kita tidak boleh ragu bahwa Tuhan tidak ada, tapi Tuhan justru itu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam kitab Yesaya 43:2 mengatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, saudara-saudara. Di mana firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi jangan kita berpikir yang tidak-tidak. Ketika kita melewati hal yang sulit yang tadi saya sudah katakan, jangan kita mengeluh. Karena apa? Ketika kita di sungai yang menghanyutkan, Allah tetap menuntut kita. Bahkan kita di tengah-tengah api yang ingin menghanguskan kita, Allah akan senantiasa mendampingi kita. Dan selanjutnya adalah Allah selalu mendengar doa kita. Mungkin ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan berkat Tuhan karena kita sedang susah, doa kita itu mungkin tidak dijawab, dan itu akan membuat kita untuk mengeluh, tidak ada rasa bersyukur. Itu salah, saudara-saudara. Bahwa di dalam Mazmur 34 ayat 16 dan juga ayat 18 mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan itu, jangan kita langsung mengeluh, tapi kita terus berdoa. Meskipun belum ada jawaban, kita harus tetap berdoa, karena tanpa kita sadari sudah ada jawaban itu, hanya kita tidak mengetahui. Jadi saudara-saudara, sangat pentinglah bagi kita. Poin yang selanjutnya adalah Tuhan membentukmu serupa seperti Kristus lewat ujian. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sangat jelas, Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Apapun terjadi, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Mungkin
hal-hal yang sulit itu kita rasa itu bukan kebaikan dari Tuhan. Namun kita akan belajar di mana itu adalah kasih Tuhan melalui hal-hal yang sulit itu. Dan selanjutnya adalah penderitaan hanya bersifat sementara. Kita mungkin berpikir bahwa rasa kesusahan ini akan kekal, akan lama. Namun saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sangat jelas bahwa tidak ada penderitaan kekal. Ya mungkin penderitaan kekal akan ada di akhir zaman. Namun dalam kehidupan kita yang sedang kita alami, kita sedang menghadapi ujian-ujian kecil atau penderitaan kecil. Jadi jangan kita pernah untuk mengeluh. Dan selanjutnya adalah Tuhan dekat dengan orang-orang yang terluka. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Luar biasa sekali. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak dekat dengan kita di saat kita patah hati ataupun ketika jiwa kita diremuk. Tuhan selalu mendampingi kita. Dan selanjutnya adalah Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah kekuatan dan menara yang kuat. Bisa baca dalam Mazmur 46 ayat 2, di sana katakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagaimana penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dan nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang-orang berlari dan ia menjadi selamat. Ketika kita menghadapi kesusahan, saya sudah katakan bahwa kita harus berlari kepada menara yang kekal, yaitu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Maka di sana Tuhan akan memberikan pertolongan. Dengan kekuatan Tuhan dapat kita miliki dan dapat kita mengatasi hal-hal itu. Dan poin yang terakhir adalah suatu saat nanti segala penderitaan itu akan berakhir. Sama seperti poin yang ke-8 tadi, di mana bahwa penderitaan yang kita alami, yang penderitaan ringan maupun sulit, tidak kekal. Itu hanya bersifat sementara untuk membuktikan bahwa kasih Tuhan masih ada kepada kita. Kita bisa baca kembali dalam Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudara-saudara. Bagaimana penderitaan itu bersifat sementara, akan ada suatu sukacita yang besar, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, bahkan duka cita pun tidak ada lagi. Berhentilah mengeluh, saudara-saudara. Marilah kita bersyukur. Di dalam kesimpulan kita adalah mengatakan bahwa agama didasarkan kepada kasih Allah yang juga menuntun kita sesama manusia untuk saling mengasihi. Agama itu penuh dengan rasa syukur, kerendahan hati, tabah dalam penderitaan, pengorbanan diri, sabar, penyayang, dan pemaaf. Ia menguduskan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya terhadap orang lain. Jadi kita bersyukur sekali kita hidup dengan agama yang mengajarkan kita bagaimana supaya kita selalu mengatasi kesusahan itu dengan rasa bersyukur, karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Sekian dari firman Tuhan yang saya berikan.